Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perkembangan manusia menurut perspektif teori kognitif dari Piaget dan teori sosial kultural dari Vygotsky. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Suwarni Insani dengan NIM akhir 031, dan Mbak Vina Sabila Amanah dengan NIM akhir 014. Untuk rumusan masalah sendiri, kami mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana sejarah singkat dari Jean Piaget, kemudian bagaimana teori kognitif berdasarkan perspektif Jean Piaget, dan yang ketiga bagaimana sejarah singkat Lev Vygotsky, kemudian ada bagaimana teori sosial kultural berdasarkan perspektif dari Lev Vygotsky, dan yang terakhir itu ada perbedaan antara teori kognitif berdasarkan Jean Piaget dan juga teori sosial kultural dari Lev Vygotsky. Untuk yang pertama, mengenai biografi singkat dari Jean Piaget. Jean Piaget ini lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss, dan meninggal di tahun 1980. Piaget sendiri itu mengidolakan ayahnya yang seorang akademisi, akan tetapi takut pada ibunya yang sedikit menderita gangguan emosi. Kondisi ibunya yang demikian ini menjadi salah satu faktor pendukung yang memengaruhi Piaget di kemudian hari untuk mempelajari psikologi. Akan tetapi, bidang keilmuan yang awalnya dipelajari oleh Piaget sendiri ini adalah biologi. Ketertarikan Piaget pada biologi diawali ketika beliau masih umur 11 tahun. Kemudian Piaget ini juga mempublikasikan satu artikel tentang burung gereja, dan pada umur 15 sampai 18 tahun ini beliau mempublikasikan sejumlah artikel tentang kerang. Kemudian Piaget sendiri ini juga menerbitkan novel intelektual yang berjudul Recherche pada tahun 1918. Teks ini berpengaruh untuk menunjukkan program penelitian Piaget. Dalam tulisan itu, ia menyatakan bahwa sains bersifat faktual dan agama bersifat syarat nilai. Piaget juga memperoleh jabatan pertamanya di Neuchâtel pada tahun 1925, lalu pindah untuk menetap di Universitas Geneva dari tahun 1929 sampai seterusnya. Ia juga ditunjuk sebagai Direktur International Bureau of Education pada tahun yang sama dan kemudian menjadi Direktur International Center for Genetic Epistemology pada tahun 1955. Kemudian bidang pertama yang digeluti oleh Piaget ini sendiri kan biologi. Kemudian beliau juga berpindah pada ilmu filsafat, tepatnya pada epistemologi genetik atau studi tentang perkembangan pengetahuan. Adapun alasan Piaget ini berpindah bangunan keilmuan, salah satunya karena filsafat sebagai bangunan keilmuan yang digeluti Piaget sebelumnya tidak dapat membantunya dalam penelitian sehingga Piaget beralih ke psikologi. Kemudian peralihan ini terjadi pada tahun 1920-an, yakni munculnya cabang psikologi pengembangan yang digunakan Piaget dalam mengembangkan risetnya mengenai child concept of the world. Kemudian yang selanjutnya adalah teori kognitif berdasarkan perspektif dari Jean Piaget. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori kognitif ini
merupakan tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jadi, teori kognitif sendiri atau perkembangan kognitif ini merupakan tahapan yang terjadi pada kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Istilah kognitif sendiri ini berasal dari kata cognition yang sama dengan knowing yang berarti mengetahui dalam arti luas. Cognition ini adalah perolehan, penggunaan pengetahuan, dan penataan. Menurut Kamus Lengkap Psikologi, makna cognition ini adalah pengenalan, pengertian, kesadaran, dan kesadaran. Jean Piaget merupakan salah satu tokoh yang meneliti mengenai perkembangan kognitif dan mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif. Sebagaimana aspek perkembangan lainnya, aspek perkembangan kognitif ini juga mengalami tahapan untuk mencapai kesempurnaan atau kematangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap yang dikemukakan oleh Piaget untuk perkembangan kognitif ini sendiri. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif ini disebut dengan tahap-tahap Piagetian. Tahap ini bermula pada usia 0 sampai 2 tahun atau biasa disebut dengan tahap sensori atau sensori motor. Tahap ini terjadi pada rentan usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini terjadi proses desentration yang artinya pada usia ini bayi tidak dapat memisahkan diri dengan lingkungannya. Pada tahap ini, bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif dari lahir hingga permulaan pemikiran simbolis. Sebagai contohnya dari tahap sensori ini, bayi tidak dapat melepaskan diri dari ibunya. Sebagai contoh itu ketika bayi masih menyusui, ketika mereka lapar, mereka akan mencari ibunya. Kemudian di tahap kedua terjadi pada usia 2-7 tahun, yakni pada tahap praoperasional atau preoperasional. Pada tahap ini, anak itu mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Dengan kata-kata dan gambar ini membuktikan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Jadi pada rentan usia ini mereka mulai merepresentasikan apa yang mereka lihat dengan kata-kata atau gambar. Kemudian pada tahap ketiga terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini disebut dengan tahap operasi konkret atau konkret operasional. Pada tahap ini, anak akan dapat berpikir logis terkait peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Kemampuan mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, akan tetapi belum dapat memecahkan problem yang abstrak. Tahap ini dimulai dengan tahap progresif decentering pada usia 7 tahun. Kemudian pada usia 7 atau 8 tahun, anak akan mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan ingatan, dan pada usia 9 atau 10 tahun, kemampuan mempertahankan ingatan ini mulai diasah lagi, yakni ingatan tentang ruang. Ketika tahap ini, anak juga belajar melakukan pemilahan atau classification dan pengurutan atau seriation. Jadi pada tahap ini terjadi 3 tahap di dalamnya, yakni yang pertama progressive decentering yang terjadi pada usia 7 tahun, kemudian tahap untuk mempertahankan ingatan, kemampuan untuk mempertahankan ingatan yang terjadi pada rentan usia 7 atau 8 tahun, kemudian ada tahapan untuk mengasah lagi ingatan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, yakni terjadi pada rentan usia 9 atau 10 tahun.
Kemudian pada tahap ini juga mereka ini anak-anak ini mulai belajar untuk mengklasifikasikan benda dan mengurutkan benda. Kemudian yang selanjutnya pada tahap terakhir terjadi pada rentan usia 11 tahun hingga dewasa. Tahap ini disebut dengan tahap operasi formal atau formal operasional. Pada fase ini dikenal juga dengan fase remaja. Ketika usia ini, seseorang akan berpikir dengan cara yang lebih abstrak, lebih idealistik, dan logis. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Mungkin itu penjelasan untuk teori perkembangan kognitif menurut Piaget, dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mbak Vina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ani, yaitu biografi Lev Vygotsky. Nah, di sini Lev Vygotsky yang bernama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia. Lev Vygotsky ini lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Vygotsky ini adalah anak kedua dari keluarga yang terdiri dari 8 anak. Ayahnya, Simka Vygotsky, bekerja sebagai bankir dan dikenal memiliki kepribadian yang tegas, serta ibunya, Cecilia Moisevna, adalah seorang guru berlisensi yang mengabdikan dirinya untuk keluarganya dan sekolah anak-anaknya di rumah. Saat kecil, Lev Vygotsky ini orang tua Vygotsky ini fasih dalam beberapa bahasa dan mereka ingin sekali memberi Vygotsky pendidikan yang baik. Ayahnya, Simka Vygotsky, sering membaca buku filsafat dan akhirnya memperkenalkan pada Lev Vygotsky pada karya-karyanya, karya-karya Kant, Hegel. Sedangkan ibu Vygotsky, Cecilia, memperkenalkannya pada bahasa, puisi, sastra, dan drama Jerman. Dalam keluarganya sendiri, Simka dan Cecilia juga sering mengadakan sesi diskusi di ruang makan mereka dan menyediakan lingkungan yang merangsang intelektual anak-anak mereka. Mereka sering membahas topik yang berkaitan dengan sastra, sejarah, seni, dan teater. Pada tahun 1913, Vygotsky ini terpilih untuk dilatih sebagai guru di Universitas di Saint Petersburg dan di Moskow. Namun sayangnya saat itu guru-guru Yahudi tidak diterima di sekolah-sekolah yang disponsori oleh pemerintahan di Rusia. Akhirnya Vygotsky mendaftar ke sekolah kedokteran di Universitas Moskow. Meskipun Vygotsky memiliki pendidikan tingginya di kedokteran, hasrat dan ketertarikannya dalam sastra dan ilmu sosial masih sangat tinggi. Pada akhirnya, ia pindah ke ilmu sosial, khususnya ilmu hukum di Universitas Moskow. Di ilmu sosial, ia belajar lebih dalam mengenai linguistik, bahasa Yahudi, filsafat, psikologi, dan sastra. Salah satu karya dan pencapaian Lev Vygotsky sangat banyak, mulai dari teori Vygotsky yang membawa banyak manfaat, khususnya ke dunia pendidikan dan psikologi anak. Dalam pendidikan, misalnya pendidik didorong untuk menentukan zona perkembangan proksimal untuk setiap pelajar sehingga mereka dapat menetapkan tugas-tugas yang mendorong pertumbuhan mental. Kemudian kita akan melanjutkan pada teori sosiokultural perspektif dari Lev Vygotsky. Next, Mbak. Nah, pengertian dari teori sosiokultural adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog dan filsuf asal Rusia. Nah, Lev Vygotsky ini merupakan tokoh penting dalam perspektif kontekstual, terutama ketika perspektif ini diterapkan dalam konteks perkembangan anak. Nah, berbeda dengan Bronfenbrenner yang memandang sistem kontekstual sebagai fokus perhatian. Fokus utama Vygotsky ini adalah pada kompleksitas sosial, budaya, dan sejarah, di mana seorang anak menjadi bagian dari konteks tersebut. Ia berpendapat bahwa untuk memahami perkembangan kognitif anak, seseorang harus mempertimbangkan proses sosial yang mungkin menjadi sumber pemikiran anak.
Ia berargumen bahwa perilaku seseorang ada karena kondisi tertentu atau keseluruhan situasi yang ada pada perilaku tersebut terjadi. Teori ini mengusulkan bahwa belajar dan perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya, di mana seseorang itu hidup. Proses belajar bukanlah proses individual, tetapi merupakan proses yang melibatkan interaksi sosial dan budaya antara individu dengan lingkungan sekitar. Nah, Lev Vygotsky ini menggambarkan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti bahasa, budaya, dan interaksi sosial. Salah satu konsep utama dalam teori sosiokultural adalah zona perkembangan aktual atau ZPA dan zona perkembangan proksimal atau ZPP. Selain itu, teori sosiokultural juga menekankan pentingnya bahasa dalam proses belajar. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat berpikir dan memecahkan masalah. Menurut Vygotsky, bahasa dan berpikir saling terkait dan terjadi secara bersamaan. Dalam proses belajar, dalam teori sosiokultural, Vygotsky juga menekankan pentingnya peran sosial dalam pengembangan kemampuan kognitif seseorang. Ia mengatakan bahwa individu belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain dan budaya di mana ia hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori Vygotsky ini adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan aspek eksternal dari perkembangan dan menekankan pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teorinya, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga percaya bahwa pembelajaran terjadi saat anak bekerja dan dengan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona perkembangan terdekat. Kemudian kita akan melanjutkan pada konsep dasar teori sosiokultural. Next, Mbak. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar dari teori sosiokultural menurut Lev Vygotsky, yaitu yang pertama ada konsep zona perkembangan proksimal atau ZPP. Nah, menurut Vygotsky ini, pentingnya pengaruh sosial pada perkembangan kognitif anak direfleksikan dalam konsepnya mengenai zona perkembangan proksimal. ZPP ini adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang sudah terlatih. ZPP merupakan konsep penting dalam teori sosiokultural. Contohnya, seorang siswa mungkin memiliki kemampuan dasar dalam penjumlahan dan pengurangan, tetapi belum mampu memahami konsep perkalian. Nah, ZPP dalam konteks ini adalah jarak antara pemahaman siswa saat ini tentang matematika dan potensi mereka untuk memahami konsep perkalian dengan bantuan guru atau rekan sebaya yang lebih mahir dalam matematika. Kemudian ada konsep yang berikutnya yaitu mediasi. Nah, mediasi ini adalah suatu proses pembentukan kemampuan kognitif melalui interaksi antara individu dengan lingkungan sosial atau budaya. Mediasi ini terjadi ketika individu menggunakan alat atau simbol-simbol seperti bahasa, gambar, atau instrumen lainnya. Kemudian konsep yang berikutnya ada scaffolding. Nah, scaffolding ini adalah suatu pengaturan atau adalah proses di mana individu yang lebih berpengalaman memberikan bantuan atau dukungan kepada individu yang lebih sedikit pengalaman dalam menyelesaikan tugas. Dalam proses ini, individu yang memberikan bantuan secara bertahap mengurangi bantuan mereka seiring dengan meningkatnya kemampuan individu yang dibantu. Contohnya adalah misalnya seorang guru matematika ingin mengajarkan konsep yang kompleks seperti pembagian desimal kepada siswa-siswanya. Nah, awalnya kan mungkin siswa bingung dengan konsep ini. Nah, guru tersebut dapat memberikan dukungan awal dengan menjelaskan konsep tersebut, menggunakan contoh yang mudah dipahami, dan membantu siswa melalui beberapa latihan. Nah, seiring dengan
waktu berjalan, guru tersebut secara bertahap mengurangi dukungan aktifnya, memberikan siswa lebih banyak tanggung jawab dalam memecahkan masalah pembagian desimal. Nah, di sini scaffolding dalam hal ini membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan bantuan guru, dan kemudian mereka itu dapat melakukan pembagian desimal secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian konsep yang berikutnya ada budaya. Di sini budaya merupakan lingkungan sosial yang mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan individu. Di setiap budaya memiliki cara-cara unik untuk memandang dunia dan cara-cara unik dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, pengalaman individu dalam budaya mereka sangat mempengaruhi cara mereka memahami dan memecahkan masalah. Nah, misalnya adalah sekolah yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang budaya. Pendekatan pengajaran harus mempertimbangkan budaya sebagai faktor penting. Contohnya, seorang guru harus memahami beragam latar belakang budaya siswa dan memasukkan elemen-elemen budaya ke dalam kurikulumnya. Misalnya seorang guru bisa memasukkan sastra atau cerita-cerita tradisional dari berbagai budaya dalam pembelajaran untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya-budaya tersebut untuk mencerminkan bagaimana budaya memainkan peran penting dalam pendidikan dan pengembangan anak. Kemudian konsep yang terakhir ada aktivitas berbasis budaya. Nah, di sini cara individu belajar melalui partisipasi aktif dalam aktivitas budaya mereka. Aktivitas ini dapat berupa kegiatan sosial, kegiatan ritual, atau kegiatan sehari-hari yang terkait dengan budaya mereka. Melalui partisipasi aktif dalam aktivitas berbasis budaya, individu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan budaya mereka. Konsep dasar dalam teori sosiokultural ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana pembelajaran dan perkembangan kognitif seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat individu tersebut hidup. Nah, contohnya adalah dalam budaya tertentu, upacara pernikahan adalah aktivitas berbasis budaya yang sangat penting. Nah, upacara ini mencerminkan nilai-nilai, nilai norma sosial, dan simbolisme budaya. Nah, dalam budaya tertentu, upaya pernikahan mungkin melibatkan tradisi khusus seperti pertukaran cincin, pakaian adat, tarian tradisional, dan makanan khas. Aktivitas ini tidak hanya mencerminkan budaya, tetapi juga mempengaruhi cara individu dan keluarga menghormati dan merayakan pernikahan. Next, Mbak. Kemudian kita akan melanjutkan pada perbedaan teori kognitif Piaget dan teori kognitif Vygotsky. Nah, di sini teori Piaget dan Vygotsky memiliki beberapa hal penting yang berbeda, di antaranya ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek konteks sosiokultural. Di sini menurut Jean Piaget, konteks sosiokultural ini lebih menekankan lebih sedikit penekanannya. Namun menurut Vygotsky ini lebih kuat. Kemudian ada aspek konstruktivisme. Menurut Piaget, konstruktivisme ini adalah kognitif. Namun menurut Vygotsky ini lebih konstruktivisme sosial. Kemudian ada aspek stance yang mana menurut Piaget adalah lebih kuat pada penekanan tahap perkembangan, dan menurut Vygotsky ini tidak ada tahap umum perkembangan yang diusulkan. Kemudian ada aspek yang berikutnya, ada key proses dalam perkembangan dana perkembangan, di mana menurut Piaget itu lebih menekankan pada ekuilibrasi, skema adaptasi, asimilasi, dan akomodasi. Nah, jika menurut Vygotsky ini adalah zone of proximal development atau ZPD, scaffolding, bahasa atau dialog, dan tools of the culture. Kemudian aspek yang berikutnya ada peranan bahasa. Menurut Piaget lebih menekankan pada pengalaman anak. Kemudian menurut Vygotsky ini lebih berperan kuat dalam membentuk pikiran anak. Kemudian aspek yang terakhir ada implikasi pembelajaran. Yang mana menurut Jean Piaget ini anak itu
anak itu lebih mendukung untuk mengekspor dunianya dan menemukan pengetahuan. Jika menurut Les Vygotsky ini lebih untuk kesempatan bagi anak untuk belajar dengan pendidik maupun teman sebaya. Kemudian secara mendasar dari perbedaan teori-teori menurut Jean Piaget dan Vygotsky ini, menurut Huang, adalah dapat disimpulkan Piaget ini lebih menyatakan bahwa pendekatan konstruktivis anak lebih terletak pada bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Vygotsky menyatakan bahwa belajar diajarkan melalui sosial dan budaya. Piaget juga percaya bahwa anak-anak harus diberikan kemampuan untuk memahami skema mereka sendiri. Sedangkan Vygotsky ini lebih percaya bahwa kemampuan kognitif anak dapat meningkat melalui instruksi dari seseorang yang lebih berpengetahuan atau scaffolding. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.